Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pendengar semuanya, alhamdulillah kita bisa masih dalam keadaan sehat, walafiat, karena kondisi keadaan kita sekarang ini, yaitu kalau di dalam hadis disebut dalam situasi ta'un atau yang kita kenal adalah wabah. Maka kita semuanya harus mensikapinya. Kalau ditinjau dari secara dalil, kita sering mengambil dalil bahwa seperti masjid adalah tempat yang suci dan orang-orang yang di dalamnya adalah orang yang mensucikan diri. Memang benar dalil itu secara kaidah umum. Namun bahwa keadaan virus ini itu adalah suatu realita yang perlu kita pahami juga, bahwa Allah menghendaki bahwa adanya ta'un. Bagaimana kita kenal di dalam sejarah, ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab memberikan suatu perintah bahwa ketika ada ta'un atau wabah di Syam, maka Amirul Mukminin mengatakan orang-orang di Syam supaya tidak keluar dari Syam. Ya, orang-orang yang di luar Syam janganlah masuk ke wilayah Syam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berarti Amirul Mukminin langsung melakukan lockdown wilayah. Maka kita jelas bahwa kita tidak boleh masuk ke wilayah epidemik, wilayah yang terpapar oleh ta'un atau wabah. Dan orang-orang yang berada di situ, maka ya bertawakal kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka perlu dicamkan beberapa pendapat tentang masalah ta'un ini. Yang pertama, bahwa para salafus saleh, para sahabat juga mendapatkan petunjuk dari Rasulullah bahwa kita harus mensikapi tentang adanya wabah ini. Kita harus menghindar. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa kalau Allah berkehendak maka kita terkena atau tidak terkena. Juga sebagaimana orang bantahan kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, apakah engkau akan menghindarkan kita dari takdir Allah? Maka dengan tegas Amirul Mukminin mengatakan bahwa kita menghindar dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah. Itulah yang perlu kita pahami. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini masjid tempat suci maka terhindar dari virus, juga tidak bisa. Tapi kita juga harus tidak perlu takut bahwa kita perlu meramaikan masjid. Yang penting bahwa orang yang merasa terkena, orang yang rawan terkena karena pergaulannya terlalu luas, maka orang itu perlu menghindar. Tidak usah ke masjid dahulu karena la darara wa la dirara, kamu janganlah kamu mencelakakan dirimu sendiri dan jangan mencelakakan orang lain. Orang-orang yang merasa bahwa dia sakit atau rawan untuk terinfeksi, rawan untuk terkena penyakit, maka juga tidak perlu ke masjid karena udurnya adalah orang sakit. Para takmir masjid juga harus betul-betul memperhatikan bagaimana jamaah yang asing sebaiknya tidak usah diterima berjamaah di situ, karena ini adalah pakai hukum khusus. Bukan berarti kenapa kita orang mau ke masjid dilarang.
Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena ini adalah khusus. Di dalam kaidah usul disebutkan bahwa amalu bidalil am ba'da tahsis la yajuzu. Kita beramal dengan dalil umum ketika ini adalah ada kekhususan, maka tidak boleh. Tidak akan ketemu kita mengambil kaidah dalil-dalil umum untuk hal yang khusus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga bahwa kita tidak bisa mempunyai pemikiran bahwa yang penting kita bertawakal kepada Allah, bukan itu. Bagaimana digambarkan di dalam hadis Rasulullah juga keterangan, apabila kita mau bertawakal kepada Allah, ya ikat dulu kuda kita, kemudian bertawakal. Bukan berarti aku lepaskan kuda ini aku bertawakal. Itu tidak itu adalah pemikiran yang salah. Nanti kalau kudanya hilang, apakah berarti tawakal kita salah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah yang perlu kita pahami di dalam masalah wabah. Ketika wabah ini maka perlu jadi perhatian semuanya bahwa kata-kata yang mengatakan kita melawan virus, melawan corona, itu juga kata-kata yang tidak benar. Karena kita hanya diperbolehkan untuk menghindar, tidak melawan. Kata-kata melawan itu jangan-jangan nanti melawan Allah. Karena itu Allah yang berkehendak tentang masalah hal itu. Demikian perhatian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka perlu betul-betul memahami keadaan ini sebagaimana di dalam hadis bahwa kita ini apabila kita menghadapi ini dengan senantiasa ingat kepada Allah, ini semuanya dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah dan kita berikhtiar dengan upaya yang dibolehkan oleh Allah, semata-mata kita bagaimana menghindar, maka mudah-mudahan itu adalah bagian termasuk amal soleh yang dijanjikan di dalam hadis bahwa kita seperti orang yang berada di dalam ahlu zuhur, adalah seperti orang yang sedang berjihad di perbatasan. Demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.